Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita berserah diri agar kita selalu diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menjalani kehidupan di dunia ini dan diberikan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudara-saudara sekalian, perbincangan kita pada kali ini masih berkaitan dengan pembinaan majalah sekolah. Melanjutkan video kita yang lalu, seperti yang saya katakan pada Anda, para mahasiswa yang mengambil mata kuliah pembinaan majalah sekolah, ada kalanya sekolah sudah mempunyai media, tinggal kita bagaimana menatanya media itu. Bisa jadi dari media dinding menjadi media yang menggunakan fasilitas media sosial, aplikasi seperti YouTube, TikTok, dan Share video. Begitu juga kalau seandainya media yang sudah ada itu berupa majalah, bagaimanapun kita bisa tingkatkan mempublikasikannya dengan ketiga aplikasi media sosial yang lagi populer saat ini. Saudara-saudara kalian, pada video kita pada yang lalu, kita bicarakan tentang bagaimana kita memperkenalkan lokasi sekolah. Nah, pada kali ini kita memulai dengan personalnya, yaitu pimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah atau pimpinannya. Ada dua kategori sekolah. Yang pertama, sekolah swasta yang di bawah naungan yayasan. Yang kedua, sekolah negeri. Nah, jika sekolah itu sekolah yayasan, alangkah baiknya kita mempublikasikan mulai dari yayasannya, pimpinan yayasan. Karena bagaimanapun naungan dari sebuah yayasan, ruang lingkupnya jelas berbeda dengan sekolah negeri yang ruang lingkupnya cukup luas, cukup banyak. Sedangkan yayasan bisa jadi hanya satu-satunya sekolah yang dikelolanya adalah sekolah yang kita publikasikan itu. Itu yang pertama. Banyak sekali sekolah-sekolah swasta yang di bawah naungan yayasan. Dan bahkan tidak kalah mutunya. Dan mereka perlu publikasi. Bila dibandingkan dengan sekolah negeri. Nah, kalau di sekolah negeri, maka yang kita perkenalkan itu adalah kepala sekolah. Tentu pengenalan ini kita tidak lupa memperkenalkan jasa-jasa orang yang pernah terlibat dalam mengelola sekolah itu. Artinya dari pimpinan yang pertama hingga pimpinan yang terakhir. Jika perlu ada fotonya, kita bisa pamerkan fotonya. Karena kita sebagai orang yang tidak harus melupakan sejarah. Dan itu pun bisa jadi tidak semua guru, tidak semua siswa yang tahu tentang sejarah sekolah itu. Berarti ketika kita mempublikasikannya, ada kepentingan pengetahuan bagi orang di dalam atau intern dan ekstern. Nah, bisa jadi juga ketika pimpinan dipegang oleh seseorang, maka pada waktu itu bisa jadi sekolah memperoleh prestasi yang luar biasa. Karena bagaimanapun prestasi sekolah selalu mengharumkan nama kepala sekolah. Apalagi kita tahu bahwa lomba-lomba atau penilaian-penilaian terhadap sekolah itu setiap tahunnya banyak sekali. Baik yang berkaitan dengan lingkungan, penggunaan bahasa, perpustakaannya, bahkan adiwiyata, banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan
lomba-lomba yang berkaitan dengan sekolah, termasuk akreditasi sekolah, akreditasi perpustakaan. Ini salah satu prestasi bagi pimpinan yang kebetulan dipegang oleh kepala sekolah pada masa itu. Nah, ada yang kepala sekolah yang meraihnya pertama dan yang kemudian dilanjutkan dengan mempertahankannya. Dan ini sama-sama sulit sebetulnya. Baik itu yang meraih akreditasi, misalnya akreditasinya A, atau meningkatkan akreditasi dari B ke A, kemudian mempertahankan akreditasi itu. Begitu juga di Wiyata. Mungkin ada tahapan-tahapannya. Pada satu pimpinan hanya pada tingkat adiwiyatanya tingkat kabupaten atau kota Madia. Kemudian dilanjutkan oleh yang lainnya ke tingkat provinsi, bahkan ke tingkat nasional. Nah, oleh karena itulah ada gambaran, ada paparan terhadap pimpinan-pimpinan yang pernah berjasa di sekolah itu. Tentu yang terfokus adalah pimpinan terakhir yang Anda hadapi atau Anda jumpai ketika Anda melakukan pembinaan majalah sekolah pada tahun ini. Nah, saudara-saudara sekalian, apa saja yang mau kita expose? Tentu bisa jadi sekilas riwayat hidup dari pimpinan itu. Bisa jadi pimpinan ini berasal dari guru yang dimutasikan atau yang ditugaskan dari sekolah lain oleh kepala dinas atau oleh instansi yang berkait, atau memang guru yang dipilih jadi cakep di antara guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Mereka lulus tes cakep calon kepala sekolah, lalu kebetulan diangkat juga di sekolah yang bersangkutan. Dan ini perlu diberikan gambaran sedikit, paling tidak hanya sekedar menyebutkan namanya saja, tapi riwayat hidupnya atau biografinya. Tentu yang lebih banyak adalah biografi pimpinan sekolah yang Anda jumpai pada masa sekarang ini. Bahkan kalau perlu untuk pimpinan masa sekarang ini, biodatanya tidak hanya cukup sekedar latar belakang pendidikan. Kita juga bisa memberikan gambaran bagaimana kehidupan mereka di keluarganya. Kalau memang itu disetujui dan layak. Misalnya, ia punya putra berapa, lalu ia punya pasangan suami atau istri bekerja di mana, dan sebagainya. Agar masyarakat tahu siapa kepala sekolah itu. Jadi di samping status dia sebagai kepala sekolah, kita juga memberikan gambaran kehidupan pribadinya sejauh tidak bernilai negatif terhadap pribadi kepala sekolah. Artinya persoalan-persoalan yang menguatkan beliau sebagai kepala sekolah, termasuk prestasi-prestasi yang didapat selama kepala sekolah di samping masa tugasnya. Karena bagaimanapun juga aturan kepala sekolah itu ada masa tugasnya, ada masa jangka tugasnya, sehingga dia ada kalanya dijadikan penyegaran dengan merotasi kepala sekolah yang ada di kabupaten atau di kota Madia. Lain halnya ketika kita menjumpai kepala sekolah swasta. Bisa jadi kepala swasta itu karena diangkat oleh yayasan, ia berlaku seumur hidup. Bisa jadi hal seperti itu. Artinya karena itu haknya yayasan. Dan
ada kalanya yayasan memberikan prioritas pada orang-orang yang berkaitan dengan yayasan itu sendiri. Misalnya keluarga dari yang mempunyai yayasan yang menjadi kepala sekolah. Nah, ini yang perlu dipahami. Namun demikian, perlu dihindari publikasi yang sifatnya negatif, yang sifatnya menimbulkan nilai-nilai yang negatif terhadap kepala sekolah. Dan saudara-saudara sekalian, oleh karena itu sekali lagi, Anda pada tahapan ini mulailah mengekspos, mencari data siapa kepala sekolah yang pernah memimpin sekolah tersebut dan periodisasinya serta prestasi-prestasi yang pernah dicapai ketika kepemimpinannya. Karena sekali lagi banyak sekali prestasi-prestasi perlombaan yang dilakukan untuk meningkatkan mutu kepala sekolah, mutu sekolah. Nah, biasanya dengan prestasi itu pula sekolah semakin harum namanya, semakin dikenal oleh orang. Di samping kita tahu bahwa sekolah-sekolah unggul terutama yang menjadi prioritas, yang menjadi favorit di sebuah daerah itu padat dengan prestasi. Nah, oleh karena itu salah satu di antara prestasi itu misalnya adalah akreditasi. Yang kedua tentulah berkaitan dengan lomba-lomba yang berkaitan dengan sekolah, kayak adiwiyata, literasi, kemudian penggunaan bahasa yang dilombakan oleh balai bahasa dan sebagainya. Nah, mari kita cermati lagi tentang siapa pimpinan sekolah-sekolah. Saya ingatkan lagi bahwa kalau sekolahnya swasta, maka akan lebih baik jika ada persetujuan dimulai dengan pimpinan yayasan. Memperkenalkan pimpinan yayasan atau yayasan yang menaungi sekolah tersebut. Dan karena bagaimanapun juga orang ingin mengetahui tentang yayasan dan siapa tokoh-tokoh di belakang yayasan itu. Ada kalanya sebuah sekolah besar namanya karena yayasan. Misalnya kita mengenal namanya Sekolah Muhammadiyah. Kita tahu bahwa lembaga pendidikan Muhammadiyah itu cukup besar, bahkan sampai seluruh Indonesia. Nah, sekolah-sekolah yang di bawah naungan itu tetap dibina oleh yayasan, oleh Muhammadiyah, meskipun ada bagian-bagian yang menjadi haknya kepala sekolah untuk pengembangannya, tapi di bawah kontrol Muhammadiyah. Ada juga sekolah-sekolah yang sifatnya lokal. Misalnya di Pekanbaru ini ada sekolah yang namanya An-Namiroh, atau yayasan yang di bawah itu seperti YLPI dan sebagainya. Nah, oleh karena itu sekali lagi Anda harus bisa jeli mengekspos tentang pimpinan kepala sekolah atau pimpinan sekolah atau lembaga yang menaungi sekolah. Demikianlah pembicaraan kita pada hari ini, dan semoga Anda bisa menjalaninya tanpa ada yang ditinggalkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.